Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Memurnikan roh yang ganas. Ketika Xiao Yan terbangun dari keadaan tidak sadarnya, matanya mendarat di sepasang mata berwarna ungu keabu-abuan yang indah. Dia hanya menghela nafas lega ketika dia melihat kejelasan di dalam diri mereka. Dia menarik tubuhnya ke atas. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tanpa sadar telah berbaring di tempat tidur dokter peri kecil dan mampu mengendus aroma khusus yang unik untuk seorang wanita muda. Pikiran Xiao Yan turun ke tubuhnya dan menyapu, hanya untuk menemukan bahwa gas racun sudah benar-benar lenyap. Aku sudah membantumu menghilangkan uap racunnya. Anda tidak perlu khawatir. Dokter peri kecil di samping tempat tidur menggunakan tangannya untuk menopang kepalanya saat dia memperhatikannya tanpa bergerak. Dia tanpa sadar tersenyum dan berbicara ketika dia melihat apa yang dilakukan Xiao Yan, menyebabkan dia merasa seolah-olah segala sesuatu di depannya telah menjadi cerah. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya menyapu tubuh dokter peri kecil saat dia berkata dengan terkejut, "Kekuatanmu." Dari indranya, aura dokter peri kecil di depannya tampak jauh lebih padat dari sebelumnya. Letusan, badan racun yang menyedihkan, mengeluarkan banyak gas beracun. Gas beracun seperti itu mungkin berbahaya bagi kalian semua, tapi itu tonik terbesar bagi saya. Setelah menyerap semuanya, kekuatanku juga meningkat sedikit. Dokter peri kecil dengan lembut menjelaskan. Xiao Yan baru tiba-tiba mengerti setelah mendengar penjelasannya. Dia segera mendecakkan mulutnya dan berseru, sungguh layak menjadi badan racun yang menyedihkan. Metode untuk meningkatkan kekuatan seperti itu benar-benar sesuatu yang belum pernah saya dengar. Dokter peri kecil tersenyum hangat. Matanya yang cantik memperhatikan Xiao Yan, dan wajahnya langsung memerah lagi. Kulit aslinya yang seputih salju tampak sangat putih dengan latar belakang merah jambu. Itu seperti salju putih di utara. Mata berairnya yang seperti merkuri sepertinya menyembunyikan beberapa emosi lain. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut berkata, ini semua berkatmu kali ini. Jika Anda tidak berada di sini, saya khawatir saya akan melewati langkah terakhir saya. Kenapa kamu mengatakan semua ini? Jika saya tidak ada di sini, Anda tidak akan membuka segel, tubuh beracun yang menyedihkan, berkali-kali, dan letusan tidak akan terjadi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia berguling dari tempat tidur. Dia menepuk tangannya, mengamati dokter peri kecil dengan matanya, dan berkata, segelnya seharusnya sudah selesai kan? Kemerahan cerah tanpa sadar muncul di wajah dokter peri kecil setelah penyebutan segel. Dia dengan lembut mencondongkan dagunya yang agak kurus seputih salju dan berkata, oh ya, aku bisa merasakan bahwa tubuh racun yang menyedihkan telah ditekan. Menurut kekuatan segelnya, seharusnya tidak menjadi masalah dalam mempertahankannya selama 2 hingga 3 tahun. Xiao Yan mengangguk dan tersenyum sambil berkata, itu bagus. 2 hingga 3 tahun cukup bagi kita untuk menemukan binatang kalajengking naga racun langit. Dokter peri kecil mengangguk. Ayo pergi. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Saya pikir elder pertama dan yang lainnya harus cemas menunggu. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berjalan ke pintu. Dokter peri kecil dengan patuh mengikuti dari belakang. Su Qian mondar-mandir dengan gelisah di luar ruangan. Sudah setengah hari sejak Xiao Yan masuk, tapi masih belum ada aktivitas sedikit pun. Karena dia takut dengan gas beracun di dalam, dia tidak berani menerobos masuk secara acak. Namun, pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka tepat saat wajah Su Qian dipenuhi kecemasan. Suara berderit menyebabkan pandangannya melesat pada saat pertama. Hanya ketika dia melihat seorang pria muda berjubah hitam berjalan keluar ruangan, dia menghela nafas lega dan tampak seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban yang berat. Apa kamu baik-baik saja? Su Qian dengan cepat melangkah maju. Dia menghela nafas lega saat melihat kedua orang itu baik-baik saja. Namun, suaranya agak khawatir saat dia bertanya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat gas keabu-abuan yang melayang di dalam tirai tipis. Gas beracun di tempat ini mungkin tidak sepadat kabut di dalam rumah, tapi kemungkinan akan menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi para siswa jika dibiarkan menyebar. Dokter peri kecil di samping tampaknya menyadari pikiran Xiao Yan.
Tangannya terulur dengan lembut sebelum memberi isyarat. Badai muncul di dalam tirai cahaya entah dari mana, menyedot semua gas racun bersama-sama sebelum berubah menjadi pilar uap padat yang diserap ke dalam tubuh dokter peri kecil. Sukian tanpa sadar mendecakkan lidahnya karena terkejut saat dia melihat dokter peri kecil menundukkan uap racun ini hanya dengan mengangkat tangannya. Tatapannya menyapu dirinya dan keheranan melintas di matanya. Dia tanpa sadar berteriak, "Kamu sudah maju?" Dokter peri kecil mengangguk sedikit saat dia melihat sikap Sukian yang tercengang. Dia tahu alasan dia kehilangan dirinya sendiri. Bagaimanapun, setiap bintang kemajuan untuk seorang elit Douzong akan berarti peningkatan besar dalam kekuatan seseorang. Douzong biasa mungkin mengalami kesulitan meningkatkan kekuatan mereka bahkan dengan bintang bahkan setelah beberapa tahun atau bahkan 1 dekade penuh. Aku memang tua. Dunia ini masih milik kaum muda. Sukian menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Nada suaranya dipenuhi dengan rasa iri. Tetua pertama, tolong bagikan bubuk obat ini kepada para siswa yang secara tidak sengaja menghirup gas beracun. Mereka akan baik-baik saja setelah istirahat selama beberapa hari. Dokter peri kecil mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Sukian sambil berbicara agak meminta maaf. Tidak apa-apa. Perlakukan saja itu seperti memberi anak-anak nakal itu sedikit pelajaran. Jika tidak, mereka hanya akan terburu-buru jika melihat sesuatu yang membuat mereka penasaran di masa depan. Sukian menerima botol giok dan tertawa terbahak-bahak. Tetua pertama, karena semuanya baik-baik saja, mengapa Anda tidak menghapus penghalang energi dulu? Xiao Yan mengangkat kepalanya, melihat penghalang energi di atas, dan tersenyum saat memberikan saran. Ya, kupikir kakak keduamu seharusnya sangat cemas menunggu di luar. Sukian tersenyum. Dia melambaikan lengan bajunya dan riak tak terlihat dipancarkan. Segera, penghalang cahaya energi yang menutupi halaman bergetar sedikit dan secara bertahap tersebar. Penghalang cahaya energi baru saja tersebar ketika beberapa sosok manusia dengan tergesa-gesa menerobos masuk. Mereka hanya menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan dan 2 lainnya berdiri tanpa cedera di halaman. Orang-orang yang menerobos masuk secara alami adalah Xiao Li, Ziyan, dan yang lainnya. Orang yang membuat Xiao Yan sedikit terkejut adalah seorang wanita berpakaian biru, Xin Lan dari Panes Gate. Tangan Xin Lan menepuk dadanya yang besar saat melihat Xiao Yan. Dia berkata, "Kakak Xiao Yan, kamu adalah penolong yang saya dapatkan setelah banyak kesulitan. Tidak ada yang harus terjadi pada Anda." Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Awalnya dia mengobrol dengan Xiao Li sebelum mengalihkan pandangannya ke Xin Lan. Dia berkata, tenang, saya secara alami tidak akan memenuhi janji saya kepada Anda." "Benar, kapan Anda akan memulai perjalanan ke Central Plains?" Xin Lan merenung sejenak dan berkata, 2 bulan dari sekarang, saat ini saya sedang menyempurnakan sejenis pil obat yang membutuhkan sedikit waktu." 2 bulan ya? Xiao Yan membelai dagunya. Tian Huo Zunzhe masih perlu memurnikan semangat ganas. Selain itu, dia telah berencana untuk mencoba memperbaiki apa yang disebut boneka setan langit sebelum dia pergi. Tentu saja, yang paling penting adalah dia harus memperbaiki pil tulang darah jiwa surga yang dia janjikan pada Medusa sebelum dia pergi. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu berapa lama dia akan membutuhkannya setelah dia pergi. Jika memang ada situasi di pihak Medusa, sepertinya dia tidak akan bisa menunggu untuk waktu yang lama. Selain itu, mengingat karakternya, kegagalan Xiao Yan untuk menepati janjinya dan menyerahkan pil obat kemungkinan besar akan membuatnya sangat membencinya selama sisa hidupnya. Karena itu, dia pasti tidak bisa menunda masalah ini. Meskipun agak sulit bagi Xiao Yan untuk memperbaiki pil obat tingkat 7 dengan kemampuannya saat ini, dia setidaknya harus mencobanya terlepas dari apa yang terjadi. Melihat hal-hal seperti ini, sepertinya 2 bulan akan sangat singkat. Kita tidak akan terlambat untuk pil gathering di pil tower, kan? Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya sebelum dia tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan cepat bertanya. Ini juga sesuatu yang sangat dia anggap penting. Tidak ada yang salah. Tenang, masih ada waktu lebih dari 2 tahun sampai pil gathering musim ini. Anda akan memiliki waktu persiapan yang cukup ketika Anda tiba di Central Plains. Xin Lan tersenyum saat menjawab.
Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia mendengar bahwa ada banyak waktu tersisa. Dia tidak ingin terburu-buru ke Central Plains dengan kecepatan tinggi hanya untuk berpartisipasi dalam Pil Gathering, skala besar di mana semua jenis orang berkumpul tanpa membiasakan diri dengan daerah tersebut. Bertabrakan secara membabi buta tidak akan menguntungkannya. Karena kamu baik-baik saja, aku akan yakin. Saya masih perlu kembali untuk mencampurkan beberapa bahan obat. Anda juga orang yang sibuk. Mari bertemu 2 bulan kemudian. Xin Lan tidak tinggal lebih lama lagi setelah melihat Xiao Yan baik-baik saja. Dia memberinya senyum cakep sebelum berbalik untuk meninggalkan halaman. Xiao Yan menghembuskan napas dengan lembut saat dia melihat punggung Xin Lan menghilang. Tampaknya dia perlu memanfaatkan sepenuhnya 2 bulan ini. Pada hari kedua setelah Xiao Yan menyelesaikan masalah dokter peri kecil, dia sekali lagi memasuki dunia magma di bawah, menara penyulingan ki langit yang berkobar. Dia perlu membantu Tianhuo Zunze memurnikan roh yang ganas, dan dia akan berusaha untuk memperbaiki boneka setan langit. Meskipun periode waktu telah berlalu, dunia magma masih sangat sunyi. Sulit membayangkan bahwa dunia yang sunyi ini menyembunyikan ras aneh serta rahasia yang bisa menggerakkan seluruh benua Douki. Ketika Xiao Yan sekali lagi muncul di gua yang dia ciptakan, Tianhuo Zunze juga melompat keluar. Pada saat ini, sosoknya cukup kabur. Meskipun telah terbangun dari tidurnya dengan Soul Cultivating Saliva yang digunakan Xiao Yan, kondisi spiritualnya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan masa lalu. Xiao Yan, mengingat kondisiku saat ini, akan sulit bagiku untuk benar-benar menekan semangat yang ganas. Oleh karena itu, Anda juga perlu membantu saya. Ketika Tianhuo Zunze muncul, dia berbicara dengan ekspresi serius. Tuan Tua Yao, yakinlah bahwa Xiao Yan akan melakukan semua yang dia bisa. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Tianhuo Zunze menggenggak. Dia perlahan berkata, selain itu, tolong pinjamkan aku, api hati yang jatuh. Aku perlu meminjam kekuatannya untuk memurnikan semangat ganas. Xiao Yan tidak ragu-ragu saat mendengar ini. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan sekelompok api tak terlihat muncul di depannya. Melihat bahwa Xiao Yan telah memadamkan api hati yang jatuh tanpa ragu-ragu, Tianhuo Zunze mengamatinya secara mendalam. Dia tersenyum sambil berkata, anak kecil, kamu benar-benar cocok dengan selera saya yang dulu. Aku yang dulu akan mengingat semua nikmat yang telah kamu berikan. Xiao Yan tersenyum, tapi tidak membantah kata-katanya. Setelah melakukan kontak selama beberapa waktu, dia juga tahu bahwa Tianhuo Zunze tampaknya sangat menghargai hal-hal seperti bantuan. Pak Tua Yao, tolong mulai. Tianhuo Zunze mengangguk dengan berat. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi serius. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat dengan itu. Setelah itu, Flame Heart Fallen perlahan melayang di depannya. Dia menjentikkan jarinya dan cincin berwarna putih di jari Xiao yang tiba-tiba bergetar. Dengan segera aura yang sangat ganas dan ganas meletus darinya. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PH out and bye-bye.